Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fir Alansyah dan saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dan mengambil jurusan keperawatan. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa itu struktur sel, struktur DNA, replikasi DNA, dan struktur RNA. Kali ini dosen pengampu saya adalah Ibu Nurse Isnaniar, SCAP, MCAP. Dan beliau adalah dosen pengampu di mata kuliah patofisiologi. Baik teman-teman, kita akan membahas yang pertama, apa itu sel, apa itu DNA, dan apa itu RNA. Teman-teman tentunya sudah belajar di SMA atau di SMP tentang apa itu sel, DNA, dan RNA. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengulanginya kembali agar lebih ingat. Yang pertama, sel. Sel adalah merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Jadi sel adalah yang ada dalam tubuh kita itu adalah unit terkecil ya teman-teman. Berbeda dengan atom adalah unit yang paling kecil di dunia. Lalu DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Nah tentunya DNA kita pada orang lain itu berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa disamakan. Lanjut, ada RNA yaitu ribonukleat yang ada dalam tubuh manusia, berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA dan DNA ini mirip-mirip ya teman-teman, tapi tetap aja berbeda. Kita akan lanjut untuk membahas struktur sel. Struktur sel adalah suatu pengaturan dan hubungan antar unsur-unsur atau elemen-elemen sel yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan sistem sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Jadi sel ini adalah yang mengatur semua yang ada dalam tubuh kita. Seperti contohnya sel sperma. Sel sperma itu kecil, kenapa bisa sebesar ini? Karena sel itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan sehingga bisa menjadi sebuah organisme seperti kita saat ini. Lalu struktur sel itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama eukariotik dan prokariotik. Yang pertama kita akan membahas tentang eukariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki organel yang dilapisi membran. Ciri khusus sel eukariotik adalah materi inti memiliki membran, DNA berada di dalam nukleus, memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Dan contoh makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik adalah yang jelas adalah hewan, tumbuhan, protista, dan jamur. Dan sel eukariotik ini berbeda dengan prokariotik. Perbedaannya apa? Nanti kita bahas. Di sini ada gambar ya, ada gambar ilustrasi. Kita bisa melihat sama-sama sel eukariotik itu seperti ini. Di tengah-tengah itu ada nukleus yang dilapisi oleh membran atau dinding sel. Dan DNA-nya itu ada di dalam si nukleusnya. Lanjut, kita akan membahas prokariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Kenapa? Karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Nah, sitoplasma itu adalah di keluaran membran, maksudnya adalah cairan-cairan yang ada di sekitaran situ. Contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Jadi saya menjelaskan bahwa ada perbedaan. Perbedaannya adalah di inti selnya. Di prokariotik inti selnya itu masih menjembar, masih di sitoplasmanya, sedangkan di eukariotik nukleusnya sudah ada di membran atau di dalam membran, sudah dilindungi oleh membran inti atau dinding sel. Lanjut, kita tentang struktur DNA dan replikasi DNA. DNA terdiri atas dua rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ini menurut Watson, Crick, Wilkes, dan Franklin. Di sini kita bisa menyaksikan ada ilustrasi bagaimana DNA itu terjadi. Seperti yang dikatakan, DNA adalah dua rantai yang tersusun. Di sini ada sugar dan nitrogen basa. Ciri-ciri struktur DNA yaitu heliks ganda tersusun dari basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin yang merupakan
polimer dari monomer nukleotida. Gabungan dari berbagai nukleotida akan membentuk suatu polimer yang disebut dengan polinukleotida. Di sini kita sudah bisa melihat ilustrasinya ya. Jadi mereka akan menyambung sehingga membentuk seperti rantai-rantai. Lanjut kita tentang replikasi DNA. Apa sih itu? Nah, replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S, siklus sel, merupakan mitosis atau meiosis 1. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase, atau kita bisa menyebut dengan PCR. Struktur RNA. Struktur RNA itu terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Di sini kita bisa melihat ilustrasinya teman-teman. Di sini ada adenin, ada guanin, ada sitosin, dan ada urasil. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil atau min-OH. Nah, ada macam-macam RNA. Yang pertama itu adalah tRNA atau RNA transfer atau tRNA itu memiliki struktur yang paling kecil. Jika dibandingkan dengan mRNA dan rRNA, tRNA terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. Kita bisa melihat ya di atas itu tRNA itu seperti apa. tRNA itu memiliki seperti digambar itu stabil ya daripada dua dari teman-temannya seperti RNA atau mRNA. Nah, sebenarnya apa sih mRNA dan rRNA itu? Sabar, kita akan membahas tentang mRNA itu dulu. mRNA membawa pesan, memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan mRNA dalam bentuk triplet atau nukleotida atau kodon. Kita bisa melihat ilustrasinya seperti ini, seperti kodon ya teman-teman. Ada garis-garis yang terus berbaris. Selanjutnya adalah RNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA disebut RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Nah teman-teman, jadi kita sudah membahas nih tentang tadi struktur sel, struktur DNA, replikasi DNA, dan dan struktur RNA. Tentunya itu semua kita pernah membahasnya atau kita pernah sedikit diberitahu pada saat SMA dulu. Tapi di sini kita akan sedikit membahasnya lebih jauh karena ini kita sudah di ranah perkuliahan. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang jelas atau ada kata-kata yang susah dimengerti karena saya adalah manusia dan tidak luput dari kesalahan. Jika ada masukan atau pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan sebisanya saya jawab insyaallah. Oke teman-teman, udah selesai nih kita membahas tentang tentang DNA, RNA dan sel tadi. Bagaimana? Apakah teman-teman mengerti? Saya harap mengerti. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mungkin agak sedikit rumit dan mungkin sedikit agak kurang dimengerti, tapi saya mohon maaf. Semoga di pertemuan kita selanjutnya kita akan bisa membahas sesuatu yang lebih mudah dimengerti. Saya Firman Alansyah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.